ngomong-ngomong guru penggerak ya, tadi ibu di awal sudah menceritakan bahwa ibu itu lulusan dari guru penggerak ya bu ya. Saya mau tanya itu ibu satu angkatan sama ibu Mantri Asis sama ibu Mantri Rika satu angkatan? Kebetulan kalau saya itu lebih dulu, karena sudah saya ceritakan ya, bahwa dulu di PP dulu tadi ya. Penggerak itu saya di program pendidikan guru penggerak itu saya diawalinya dari pengajar praktik terlebih dahulu. Jadi saat ini saya setelah menjabat sebagai pengajar praktik, kemudian juga sebagai pengajar praktik di tahun 2021, kemudian sebagai fasilitator di tahun 2022 kemarin sampai 2023, dan sebagai calon guru penggerak. Jadi di pengajar praktik itu tidak sama dengan guru penggerak karena sertifikatnya juga berbeda ya. Kalau di guru penggerak itu kan sertifikatnya 300 jam ya, 300 jam itu. Kalau di pengajar praktik itu hanya 118 karena kami hanya mendampingi para CGP tersebut dalam keadaan luring ya, yaitu ketika loka karya dan PI, pendampingan individu seperti itu. Nah, untuk seorang pengajar praktik untuk setara dengan guru penggerak sertifikatnya itu pengajar praktik tersebut harus mengikuti CGP rekognisi namanya. Nah itu kalau Bu Rika tadi berpusatnya kepada kabupaten dari angkatan 7 Kabupaten Kuningan, kalau saya itu masuknya ke pusat. Jadi CGP rekognisi angkatan 7 sama, tapi sertifikatnya sama. Sebagai guru penggerak angkatan 7 seperti itu. Nah, jadi maksud saya tadi pengalaman organisasi maupun pengalaman Bu Rika di bidang prestasi yang menggiring atau membimbing siswa-siswanya sehingga menjadi jebolan-jebolan yang luar biasa dari 2017 ya, membawa nama baik Kabupaten Kuningan di tingkat provinsi. Nah, itu adalah salah satu penunjang dalam mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut. Kenapa? Karena hal tersebut diulas terus dari mulai esai, kemudian dari mulai wawancara ya. Itu sangat mendukung karena di sana pengalaman kita dicurahkan, curahkan penuh. Jadi bekal ya. Iya betul. Di esai di sana ada pengalaman organisasi ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan yang lain. Ya betul. Nah, kemudian nanti setelah lolos di esai kita ada tahap wawancara ya yang di pre-teaching dulu. Oh iya, ada pre-teaching dulu. Itu kan pengalaman kita mengajar ya. Bagaimana keprofesionalan kita sebagai guru dalam pendidik ya. mengajar. Bahkan setelahnya juga ada wawancara itu mengajarnya 10 menit. 10 menit. Kemudian setelah mengajar tersebut, lalu dilanjutkan dengan wawancara. Nah, di sanalah digali pengalaman kita, ya, potensi kita, tanpa kita sadari. Kita bercerita tentang pengalaman kita dan itu adalah merupakan salah satu penunjang dan nilai bahwa nih calon guru penggerak, orang-orang yang mau berjuang bergerak dengan sukarela itu ya untuk memajukan sekolah, memajukan pendidikan di daerah tempat masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian dari tadi ya kita lanjutkan ya setelah perjalanan menjadi pengajar praktik ya. Kemudian saya mengikuti tes sebagai calon fasilitator karena syaratnya mengikuti rekognisi itu harus jadi seorang fasilitator. Dari 15 orang PP di angkatan 3 itu yang lolos di CGP rekognisi atau di fasilitator itu hanya 5 orang. Kenapa? Karena yang lainnya itu sudah kepala sekolah. Kebetulan saya dengan 5 orang teman yang lain itu masih sebagai guru. Sementara kebijakan dari pemerintah bahwa kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Nah, ketika saya bertanya bagaimana kalau lulusan pengajar praktik kan sama-sama orang yang bekerja di guru penggerak ya di PPGP tersebut. Ternyata tidak, tadi kembali ke sertifikatnya nilainya berbeda. Kalau CGP itu kan penuh ya, 9 bulan penuh, pembelajarannya 100% itu 70% belajar di tempat kerja sendiri, 20% itu belajar dengan rekan sejawatnya, dan 10% itu belajar di dunia maya. Jadi banyaknya itu di CGP, di lingkungan sendiri, nanti digali melalui LMS tersebut dari eksplorasi itu
itu mencurahkan seluruh pengalamannya seperti itu. Nah, jadi ketika saya ikut tes fasilitator, alhamdulillah, nah di fasilitator tersebut saya mendampingi satu kelas. Di sana berarti saya sebagai pendamping di dunia maya, gitu, ya di LMS seperti itu. Dan jadwalnya itu tidak penuh ya, ada beberapa pertemuan secara jimit gitu ya, dengan di apa saja itu di kolaborasi, di ruang kolaborasi dan di eksplorasi nah itu di demonstrasi juga. Nah fasilitator itu kalau diibaratkan sebagai wali kelas, itu wali kelasnya di dunia maya, wali kelasnya para CGP, kelas CGP itu. Iya. Kebetulan saya saat itu mendampingi beberapa kabupaten, ya 2 kabupaten, dari Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Purwakarta. Ya. Kalau kemarin ketika saya sebagai pengajar praktik, sebagai PP, saya mendapatkan pengalaman dari 6 orang CGP saya. CGP saya ya, di sana ada Ibu Desi. Sekarang dia sudah menjadi guru pamong di Uniko program PPG ya. Kemudian ada Pak Gian, sudah menjadi kepala sekolah di SD 2 Kembaran ini. Ada Bu Heni, itu sudah menjadi kepala sekolah di SD 10 Kuningan. Kemudian ada Pak Irwan, sudah menjadi kepala sekolah di SD 7 Purwa. Kemudian ada Bu Irma dan Pak Heru, itu beliau tadinya dari SD Ideal Istiqomah ya. Beliau sudah menjadi guru pamong. Guru pamong di PPG ya. PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan. Itu adalah prestasi dari seorang guru penggerak. Ternyata guru penggerak itu adalah kunci ke mana saja. Tiket. Ini memang tambahan aja ya, Pak Iip. Idealnya itu kalau mengikuti pendidikan seperti yang sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya kepada semua pendidik di Indonesia, idealnya itu tingkatan pertama itu PGP terlebih dahulu ya. Setelah PGP, PP, terus fasilitator. Nah, memang untuk rekrut kepala sekolah itu didasari atau tiketnya itu dari sertifikat pendidikan guru penggerak. Meskipun Bu Mantri asli dari PP atau Fasil, tapi karena tingkatan prestasinya sudah lebih tinggi dari PGP, tetap kalau untuk menjadi kepala sekolah harus mengambil sertifikat PGP. Jadi walaupun sudah seorang fasilitator itu kan berarti tingkat provinsi gitu, tapi itu tidak menjadi belum punya tiket. Tetap harus mengikuti program guru penggerak. Tapi ada nilai yang sangat besar itu kalau kita jabatan kepala sekolah ya. Yang sekarang kita itu hanya mungkin bonus atau hadiah ya Pak ya. Di luar itu ada pengalaman atau ilmu yang sangat mahal, sangat mahal yang tidak bisa semua guru dapatkan di luar pendidikan guru penggerak. Bukan berarti yang tidak ikutan PGP itu tidak baik, bukan ya, tapi kan kita juga kalau namanya sekolah kan ada instansi resminya. Nah, ini juga sama pendidikan guru juga ada instansi resminya, yaitu pendidikan guru penggerak. Nah, di sini banyak sekali ilmu atau teori atau materi yang tidak didapatkan di mata atau di bangku kuliah. Itu banyak sekali. Jadi saya sebetulnya ingat sekali pengalaman pertama ikut guru penggerak. Pertama jimit, saya nangis. Terakhir jimit penutupan saya nangis. Itu di awal dan di akhir nangis karena bedanya itu di awal nangis itu karena kita diberikan materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu sebagai dasar atau pecutan kita sebagai seorang pendidik sudah baik atau belum sudah sesuai jalurnya atau belum. Itu saya di situ serasa tertampar ya. Refleksi karena mendapat materi pertama tentang filosofi itu juga tamparan untuk diri saya. Ya Allah, saya sudah baik belum ya jadi seorang guru. Nah, itu di jilid pertama. Jadi banyak sekali ilmu yang mahal, makanya untuk para pendidik di luar sana yang nanti nonton podcast kita, jangan ragu untuk mengikuti pendidikan guru penggerak karena banyak sekali manfaat untuk kita sebagai seorang pendidik. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Nih, saya juga kebetulan ya Bu ya, kita sharing gitu kan. Kebetulan ini saya kemarin sudah mendaftarkan diri untuk menjadi calon
guru penggerak. Oh, ya. alhamdulillah. Ya. Saya di angkatan 10. Angkatan 10. Tadi sudah Ibu ceritakan bahwa kita sebelum mengikuti program guru penggerak tersebut kita harus melewati beberapa tahap yang tadi disebutkan. Yang pertama mungkin di esai ini dokumen Ya. berkas itu kan ya. Terus udah itu langsung Esai. ke esai ya gitu ya. Kemudian ke peer teaching. Ya, betul. Dan terakhir kemarin Bu, Wawancara alhamdulillah saya sudah melaksanakan wawancara pada tanggal 25 November. Iya. Sekarang Desember. Oh ya. Iya, Iya. November ya Bu. 20 November. Nah, Semoga lulus ya Pak Ip. amin, amin mudah-mudahan ya Bu ya saya bisa mengikuti jejak Ibu dan bagi rekan-rekan saya juga di Kecamatan Lubang alhamdulillah ya Bu. Dengar bocoran gitu saya ngobrol-ngobrol dengan yang lain di Kecamatan Lubang mungkin ada 4 orang atau berapa orang yang seangkatan dengan saya. Oh, yang ikut Iya, yang daftar. ikut daftar di CGP angkatan ke-10. Semoga kami dari perwakilan Kecamatan Lubang bisa mengikuti jejak ibu-ibu kepala sekolah yang hebat ini nih. Aduh. Nah, tapi saya ingin apa namanya ya dari ibu memberi masukan kepada saya nih motivasinya ya kepada kami selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan kami lolos dan bisa mengikuti program tersebut di tahun 2024 ya Bu ya. Iya. Coba mungkin dari Ibu Asri dulu ya, motivasi bagi kami nih selaku calon guru penggerak ya, bagaimana ya, baiknya kita harus melakukan hal-hal apa gitu ya. Dari Ibu Asri dulu mungkin. Ya mungkin Pak Ip sebenarnya niatan untuk atau motivasi untuk menjadi guru penggerak tersebut kita kembali ke niat awal dari kita sendiri ya. Kalau kita memang benar-benar ingin mencari ilmu, meningkatkan kompetensi kita, itu insya Allah akan memberikan jalan kemudahan kita. Tapi kalau kita sudah mempunyai niat lain, misalkan nih, karena waktu angkatan 3 itu belum ada aturan bahwa nantinya guru penggerak itu sebagai salah satu penunjang dalam karyawan kepala sekolah. Nah, ketika sudah angkatan 7 ya itu sudah ada surat pernyataan bahwa siap untuk menjadi kepala sekolah dan ditempatkan Di mana saja. Sebenarnya itu mah bonus ya, itu mah bonus. Yang paling utamanya adalah motivasinya dulu dari kita bahwa kita ini ingin terus belajar, mengembangkan potensi kita ya. Ya intinya belajar tanpa batas lah seperti itu ya. Kemudian berikan ya, jadi ada semboyan atau istilah bergerak, menggerakkan. Jadi kalau memberikan motivasi, kalau tadi kata Bu Mantri Asri, dari hati kita tergerak dulu nih hati kita untuk mengikuti pendidikan tersebut bukan karena embel-embel yang lain, tapi memang tergerak sebagai refleksi kita sebagai seorang guru untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Gitu. Jadi tergerak dulu nih yang pertama berarti. Kedua bergerak. Kalau kita sudah tergerak, berarti otomatis kita harus bergerak. Bergeraknya seperti apa teknisnya? Mengikuti aturan atau memang skema atau langkah yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Nah, kayak mengikuti tadi tes-tesnya. Nah, seperti itu dulu, bergeraknya yang kecil dulu, Pak. Jadi jangan kita langsung ingin menggerakkan sekolah. Nah, jadi kalau diri kita dulu mengikuti tes-tes seperti itu, kalau kita lanjut lolos baru kita mengikuti pelatihan dan kita baru bisa menggerakkan menggerakkan yang ketiga tadi ya menggerakkannya ruang lingkup kecil dulu. Berawal karena saya ingat pesannya Pak Nadiem, dia pada saat itu terakhir acara JIMED kita itu setelah menjadi PGP cobalah memberikan perubahan kecil meskipun itu di dalam kelas. Karena kita jadi PGP berarti kita guru kan, ya pada saat itu kita guru. Jangan berpikir luas terlebih dahulu, tapi kita berikan perubahan kecil terlebih dahulu untuk anak murid kita di dalam kelas. Contohnya memberikan pembelajaran yang inovasi, yang tidak membosankan, yang
kiblat kepada murid yang menyenangkan. Sudah tidak ada tuh yang namanya buka halaman segini sampai gini kerjakan, gurunya kemana. Nah itu tidak ada seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Iip meminta kepada kita berdua motivasi dong, gitu, motivasi untuk Pak Iip dan rekan-rekan di luar sana untuk bisa mengikuti PGP. Jadi yang pertama tadi yang tulus dulu untuk meningkatkan kompetensi kita. Terus bergerak mengikuti aturannya, baru menggerakkan kelas terlebih dahulu. Yang kecil aja. Yang kecil, ruang lingkup kecil terlebih dahulu. Adapun memang di dalam surat di atas materai ya, angkatan PGP dimulai dari angkatan saya ada perjanjian mau dilantik, diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas di mana saja, itu hanya hadiah atau bonus dari hasil kerja keras kita. Ya, selama kita mengikuti program menggerak itu ya. Kemudian hal yang paling penting lagi Pak Iip, ketika insya Allah Pak Iip lulus ya. Amin. Ketika kita sudah mulai mengikuti kegiatan tersebut, ada loh yang tidak termotivasi karena melihat ketakutan terhadap kegiatannya, banyak menyita waktu, harus pinter IT. Nah, sebenarnya itu bisa belajar sambil berjalan. Mengikuti. Nah, yang paling utama adalah yang pertama kita ikuti sesuai alurnya. Tadi betul kata Bu Rika. Persiapkan hal-hal pendukung yang lainnya seperti IT-nya, laptop seperti itu untuk kegiatan daring ataupun luringnya itu harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, pendidikan guru penggerak itu tidak mengganggu tugas pokok kita sebagai pengajar. Jangan sampai di sekolahnya atau di tempat tugasnya itu dia sibuk sendiri apa-apa melaksanakan tugas CGP. Padahal itu sama sekali tidak mengganggu. Ketika kita bisa membagi waktu sendiri. Pastilah Pak Iip di sini orang yang aktif kan ya, di sekolahnya, banyak aktivitas KG ya ataupun di organisasi yang lainnya. Tentunya ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak itu akan banyak waktu yang tersita. Nah, di sanalah kita dituntut untuk bisa membagi waktu. Kapan kita memilih mana yang lebih penting dulu seperti itu. Nah, yang paling utama itu adalah kelas. Kelas itu tidak boleh sampai kita meninggalkan kecuali ketika meninggalkan yang wajibnya. Iya betul. Kecuali ketika waktu luring itu lokakarya itu 1 bulan 1 kali. Jadi tidak mengganggu dan pendampingan individu itu. Karena itu berarti kunjungan PP terhadap PGP ke sekolah masing-masing. Jadi bisa sambil ngajar. Itu yang menjadikan image CGP itu menurun itu karena ada beberapa CGP yang sibuk gitu, sedang melaksanakan tugas. Padahal tugas itu bisa dilaksanakan ikhtiarnya nih CGP gimana? Kapan waktu yang tepat? Yang tambahan sedikit lagi ya, apa ya ini? Kunci-kunci. Langkah-langkah. Sukses melaksanakan PGP, pendidikan PGP. Jadi itu tuh sebetulnya hanya ketakutan di luar sana. PGP 9 bulan, tugasnya lama itu loh. Di kelas terlama kan pasti ya, memang belum ada ya di kelas yang melebihi di kelas PGP gitu. Tapi betul kata Bu Mantri Asri, itu kembali kepada kita membagi waktu. Dan saya pada saat mengikuti PGP, memang gini ya, positifnya PGP itu mengerjakan tugas sesuai dengan gaya kita. Maksudnya gini, kalau yang saya tahu PGP itu kan tugas A gitu contohnya ya. Nah kalau di PGP itu tidak seperti itu. Contoh, kalau kita memang bakatnya di dunia konten, tugas PGP bisa dibentuk menjadi sebuah konten. Tapi kalau kita memang mempunyai bakatnya di menulis, tugas PGP bisa berupa tulisan. Kalau kita tugas bakatnya ada di bidang puisi atau nyanyi atau apa, itu tugas PGP bisa disalurkan inti materi atau inti dari masalahnya itu dapat indikator atau tujuan dari setiap modulnya itu tercapai. Tapi bentuk tugasnya itu bermacam-macam sesuai yang kita kuasai. Jadi kembali lagi ke tadi pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau pembelajaran kita di kelas juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Nah, PGP juga seperti itu. Jadi
minimal kalau kita sudah merasakan pendidikan seperti itu, kita juga kan tidak mau memaksakan kepada murid. Iya. Nah gitu, jadi kiat-kiatnya mengerjakan tugas PGP itu yang penting pintar membagi waktu. Jadi bisa kapan saja, mau malam, mau sore, itu bisa, dan itu mengerjakan tugas sesuai bakat dan minat masing-masing guru. Tidak terpaku ke dalam satu hal, misalkan contoh tadi satu itu bentuk yang sama, Iya. yang sama. Ya, tapi bervariasi. Sebenarnya intinya itu kalau Pahit sudah menjadi CGP itu Pahit sudah siap keluar dari zona nyaman. Ketika biasanya Pahit pulang sekolah santai, bisa sampai YouTuber, sampai itu. Nah sekarang YouTubernya yang dikurangi atau yang menunjang pada PGP tersebut. Iya. Yang biasanya Pahit mungkin tidur pukul 10 malam, nanti mah bisa sampai jam 12 malam mungkin. Jadi tergantung kita, yang penting karena setiap tugas CGP itu ada deadline-nya, ada deadline-nya, ada minggu, iya, ada waktunya. Jadi jangan sampai kita menumpuk-numpuk pekerjaan, menumpuk-numpuk tugas, karena menumpuk-numpuk tugas itu sama dengan menabung penderitaan. Nanti paling akan kewalahan sendiri, semakin banyak tugas, belum lagi tugas dari KKG, belum juga di sekolah, ya itu yang paling pokok. Apalagi yang CGP, jangan sampai, biasanya nih pengalaman saya ya, sebagai PP dan sebagai fasil itu di trimester pertama ya kan 9 bulan ya, 9 bulan dikurangi ya 7 bulan, tapi modulnya sama 9 gitu, 10. Nah itu di trimester pertama itu kan kita merasakan mual-mual ya oleh yang biasanya di zona nyaman, betul, aduh, sudah kadang mereka itu pesimis, ada yang menyerah, ada capek, ada mogok di tengah jalan ya Bu ya. Nah, betul. Habisin bensin. Di saat itulah peran PP, peran fasilitator itu dan rekan-rekan CGP yang lain dalam satu kelompok tersebut saling memotivasi kembali. Ayo bangkit, seperti itu, semangat lagi. Nah, nanti ke depannya insya Allah kita akan lulus bersama-sama seperti itu. Jadi sudah siap keluar dari zona nyaman. Ya, Bu ya. Aduh, ini luar biasa pengalaman apa yang tadi diceritakan oleh Ibu, motivasi bagi kami ya. Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah disampaikan juga, ya Allah. Ternyata memang kalau kita ingin memiliki atau sesuatu hal, kita harus bisa atau bisa melakukannya dengan kata Pak Menteri gitu kalau di sini ya. Lepas kami, kita harus bisa bekerja dengan ikhlas, Bu ya. Betul. Dari tadi di awal motivasi tergerak dari diri kita sendiri ya Bu ya. Kemudian kita melaksanakan tahapan-tahapannya gitu kan. Dan juga di akhir nanti kita bisa menggerakkan dari hal yang kecil terlebih dahulu, yaitu di dalam kelas. Aduh ya Bu, alhamdulillah ya saya sudah bertemu dengan Ibu yang luar biasa hebat ya, dan menjadi mentor kami juga nanti ke depan mungkin ya, banyak berbagi manfaatnya. sharing pengalamannya Ibu ya. Nanti jangan bosan nanti bila kami calon guru penggerak itu sharing ke Ibu ya untuk melaksanakan program tersebut. Ini terakhir Ibu ya, terakhir saya memberikan pada Ibu tuh untuk memberikan pesan dan kesan ya ke acara ini, ke acara podcastnya SDN Mancagar itu ya. Dan demi keberlangsungan program kami ini di sekolah ya, coba Ibu ceritakan kesan dan pesannya gitu. Tadi sudah begitu banyak yang Ibu sampaikan mengenai program guru penggerak. Dan alhamdulillah kita sudah sharing tadi, dan terakhir ini saya bertanya kepada Ibu untuk memberikan kesan dan pesan dalam program ini ya, program podcastnya SDN Mancagar gitu ya, demi keberlangsungan program sekolah kami ini Bu. Silakan, dari siapa dulu ini? Ibu Mantri dulu ya. Dari tadi soalnya Ibu. Boleh. Mantri dulu. Silakan Bu. Kesan dan pesannya ya. Kesannya, alhamdulillahirabbil alamin ya, melalui acara podcast ini kesannya minimal saya sudah menyampaikan pengalaman saya sebagai PGP di Angkatan 7 di Kabupaten Kuningan. Semoga dengan
acara podcast ini bisa menjawab keraguan-raguan para guru di luar sana untuk mengikuti diklat guru penggerak. Dan saya juga alhamdulillah dengan acara podcast ini bisa bersilaturahmi ke SD Mancagar, bisa mengenal channel YouTube-nya yang sudah besar. Jadi saya ikut belajar ya, karena saya juga mempunyai channel YouTube. Jadi saya bisa belajar banyak lah di sini. Pesannya mungkin semoga program acara podcast ini akan terus berlanjut dan semakin baik lagi ke depannya, dan semoga podcast SDN Mancagar ini menjadi pionir atau menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain dalam berkembang di dunia internet atau di dunia maya gitu. Dan semoga juga guru-gurunya bisa mengikuti program-program kepala sekolahnya yang sekarang memang kepala sekolahnya baru ya. Ya berarti bareng dengan angkatan kita. Sama ikut. Semoga program-programnya yang beliau akan atau sudah dilaksanakan di SD Mancagar bisa berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih. Mungkin dari Ibu, silakan Ibu. Tidak jauh berbeda ya dengan Bu Rika tadi. Ya, terima kasih, saya merasa sangat senang, bangga ya. Kita bukan siapa-siapa ya, bisa diundang ke acara podcastnya SD Negeri Mancagar ini yang subscribe-nya itu sudah lumayan banyak ya. Semoga terus berkembang. Terus bertambah ya subscribe dan terus terang saja channel ini selalu saya ikuti ya, karena itu sangat memberikan inspirasi bagi saya sendiri, juga bagi keluarga besar di sekolah SDN 2 Sindang ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kami tiru, mohon maaf ya. Nggak apa-apa Ibu. Sebagai motivasi untuk kami juga ya. Pesannya kedepannya semua yang kegiatan yang ada di SDN Mancagar ini tetap sukses dilaksanakan. Amin. Dan tidak luput dari channel YouTube ini sehingga kami bisa terus mengikuti perkembangan tersebut ya, sebagai motivasi untuk kami. Dan kapan-kapan kita bisa berbagi berbagi program mungkin ya. Jadi di channel SDN Mancagar ini tidak hanya SDN Mancagar saja, tapi bisa sharing dengan SD yang lain. Misalkan kunjungan, ini di SD 1 Langsep ada program ini. Ayo guru-guru SD Mancagar ke sana. Berkunjung, ada di channel YouTube-nya. Studi visit lah kayak gitu ya. Mungkin itu kita agendakan ya Bu ya, bersama Pak Kepala Sekolah kami nanti Pak berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah di SDN 2 Sindang atau SDN 1 Langsep. Menjalin silaturahmi kita ya Bu ya, agar tetap terjaga gitu ya. Berbagi pengalaman baik tadi ya. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalaman di bidang guru penggerak tadi ya, sudah disampaikan. Dan alhamdulillah Ibu kita ini di channel YouTube berjalan dari bulan Agustus September 2023. Oh, ini. Wah, 2023. Baru 4 bulan ya. Iya, baru 4 bulan. Alhamdulillah kita mendapatkan respon baik. Dan beginilah itu. Kita agendakan acara podcast seperti ini dalam kurun waktu mungkin seminggu atau 2 minggu. Gitu ya. Seminggu atau 2 minggu itu kita agendakan untuk podcast di SDN Mancagar. Dan alhamdulillah tadi juga Ibu sampaikan sudah mengikuti channel YouTube kami gitu kan. Semua ya sudah subscribe gitu ya. Nanti silakan Ibu mengikuti program-program kami, apa yang kita share, dan setiap kegiatan itu kita akan share, pasti akan kita share ke channel YouTube kami ya. Mungkin itu aja Ibu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Semoga Ibu tetap sehat selalu, semangat selalu ya untuk menjunjung nilai-nilai pendidikan dan menggapai cita-cita negara kita, yaitu mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Untuk Kecamatan Lebakwangi dulu ya. Untuk Kecamatan Lebakwangi terlebih dahulu ya.
karena ibu sekarang di Kecamatan Lebakwangi ya. Iya, Lebakwangi. Sama kami gitu ya. Ya, itu terima kasih Ibu telah hadir ke acara podcast kami. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata atau dalam penyampaian saya kurang berkenan di hati Ibu. Ya, saya ucapkan mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan ditutup bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Iya. Salamkan dari kami SDN Mancagar kepada Ibu dan Bapak Dewan Guru di sana. Siap, ya, siap. SDN 2 Siap, Sindang dan SDN 1 Langsung Langsung. Kecamatan Lebakwangi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.